tanah Nagari Kurai, tanah wilayah Nagari Kurai yang dipakai oleh Jepang dulu. Nah, kini menjadi gudang amunisi TNI. Nah, kedua tanah itu kini gudang peralatan Jepang dan ada di Gulai Banca. Itu pun kini masih bermasalah loh ya pemerintah. Dikecewakan tanah itu tanah Pusido. Padahal tanah itu diambil Jepang dulu untuk gudang peralatannya yang namanya Jepang menjajah. Tidak ada bayu pakai jenis mamak gitu. Nah, kini dikecewakan itu tanah Pusido. Yang kedua di Pabidian. Di Pabidian kok kalau tidak salah dulu tahun 8 sampai itu 83 ya. Itu lahado itu niat pemerintah atau Menteri Keuangan akan membayar ganti rugi. Cuman masalahnya ada ganti rugi kok tidak bisa diagian langsungkan ini ya mama, harus melalui lembaga. Kita coba membahas sejarah Nagari Kurai dua periode yang pertama dulu sebelum kedatangan penjajah Belanda dan waktu kedatangan penjajah Belanda dan Jepang. Nagari Kurai adalah salah satu nagari di luar agam yang sudah mempunyai pemerintahan adat tersendiri. Luasnya hanya 25 km persegi dari 1830 lebih kurang luasnya luar agam. Kemudian terdiri dari 5 jorong sampai puluh kampung. Jadi di Nagari Kurai yang terdiri dari 5 jorong dan sampai puluh kampung itu didiami oleh 9 suku. Nah, itulah keadaan Nagari Kurai sebelum kedatangan penjajah Belanda di Nagari Kurai. Posisi Nagari Kurai di luar agam memang sangat strategis gitu ya, baik dari segi perhubungan maupun dari perekonomian. Makanya di Nagari Kurai Pakan Kurai yang dulu jadi pasar tidak mungkin dikembangkan. Maka nenek mama mulailah mengembangkan pasar, yaitu pasar bawah. Kemudian berkembang lagi pasar Wanto. Nah, sesudah pasar Wanto dari perkembangan perekonomian nah dibuka pula lah pasar yang posisinya di atas pelataran Janjang sampai puluh itu kini. Itu asal mulanya pasar bawah, pasar Banto, dan pasar Teh. Kemudian dengan raminya perdagangan di Nagari Kurai, di pasar bawah, pasar Banto, pasar Teh itu, maka berdatanganlah para pedagang dari India, dari Jawa, dan dari Cina. Disitulah mulainya nenek mama menyewakan tanah kepada orang India, orang Jawa, dan orang Cina. Jadi mereka tuh menyewa tanah ke nenek mama untuk tempat tinggal dan
sampai menggalih. Nah, itu asal mulanya. Jadi jalannya pemerintahan adat di negari Kureko, biayanya itu antara lain diambil oleh nenek mama itu dari bea pasar. Kalau kini kan namanya retribusi pasar ya. Sudah tuh sewa tanah ke orang India, ke orang Jawa dan orang Cina. Nah, itu juga mulainya adanya namanya kampung, kalau dulu West India namanya, kemudian kampung Jawa dan kampung Cina kini. Nah, itulah meluasanya banyak pasar, kemudian para pendatang yang datang ke negari Kureko. Nah, jadi dari hasil pasar juga hasil menyewakan tanah, hasilnya tuh itulah yang digunakan oleh nenek mama dulu untuk menjalankan pemerintahan adat di negari Kureko. Tahun 1820 dicari perkembangan oleh nenek mama ke nagari-nagari di luar agama ke lah banyak nan dikuasai oleh Belanda dengan cara dialahkan secara baparang. Maka di situ timbullah pemikiran dek dan nenek mama ko, kalau Belanda ko datang ke negari Kurei jo cara baparang, tentu nangka banyak jadi korban ko adalah anak kemanakan. Maka itu nenek mama ko saya pakai untuk mendatangi Belanda ke Padang. Nah, kemudian 1820 itu didatangilah Belanda ke Padang. Setelah Belanda datang ke negari Kurei, maka di situ tentu ada kehendak dari Belanda, maunya Belanda kok tentu ada. Ini akan mendirikan fasilitas pemerintahannya. Maka di situ Belanda menyalang tanah ke nenek mama. Maka disepakailah waktu itu untuk meminjamkan tanah ke Belanda. Jadi tanah yang dipinjamkan ke Belanda adalah tanah wilayah negari Kurei dan ada di Guguk Panjang yang disebut dengan Sakaliliang Labuh. Sakaliliang Labuh itu adalah mulai dari Simpang Kangkung, taruh ke Muko Penjaro Lamo, taruh ke Pasar Bawah, taruh Pasawanto, taruh ke Rumah Potong, taruh ke Simpang Tembok, taruh pula ke Muko Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, taruh ke Tengare, taruh ke Pandorama, taruh ke Bukit Cangang, dan bertemu jalan tu balik di Simpang Kangkung. Nah, di atas itulah yang dikatakan Sakaliliang Labuh. Adapun di tanah negari Kurei dan ada Sakaliliang Labuh itu tadi, di atasnya itu adalah terdiri dari bukit-bukit. Nah, kalau sekitaran Pasateh itu namanya Bukit Kubangan Kabau. Kemudian kalau kebun binatang itu namanya Bukit Cubadak Bungkua. Kemudian benteng itu adalah Bukit Jirat namanya tuh. Kemudian yang Triarga kini itu adalah Bukit Sarang Gagak. Nah, dulu dipinjamkan oleh nenek mama ke Belanda. Itu ada perjanjian. Kalau tanah itu tidak dipakai lagi oleh Belanda, itu akan dibalikkan kepada orang Kurei. Nah, itu perjanjiannya dulu. Makanya kalau kita dengar cerita dulu itu, sesudah peminjaman tanah ke Belanda itu, ada nenek mama ke dapat semacam surat penghargaan lah
tandanya hubungan baik dari pemerintah Belanda dulu. Jadi setelah datangnya Belanda ke Nagari Kurai, telah dipinjamkan tanah oleh nenek mama di sekaliling Labuah itu. Mulailah Belanda membuat fasilitas pemerintahnya, serpokan tua pemerintahan, rumah-rumah pejabat Belanda, tangsi militernya, dan keperluan-keperluan perumahan oleh Belanda, termasuk membangun benteng yang dikatakan benteng Fordekok itu. Nah, untuk membangun itu tentu Belanda perlu batu tembok ya, atau batu bata, perlu kasih. Itu bahan bakunya dulu. Disitulah dulu Belanda membuat pabrik batu tembok atau batu bata di Bukit Cimpago, Mendiangin. Kemudian di Dake itu juga lah Belanda dulu mengambil kasiak putih untuk membangun sarana dan prasarananya. Kemudian lah adokan tua pemerintahnya, fasilitasnya situ. Nagari Kurai dijadikan oleh Belanda pusat pemerintahan Belanda di Agam Tuo. Nah, dulu Agam Tuo namanya itu. Jadi pusat pemerintahan Belanda di Agam Tuo adalah Nagari Kurai. Nah, itulah berkembanglah pemerintahan Belanda di Nagari Kurai. Kemudian sudah pembangunan sarana pemerintahnya, Nagari Kurai dijadikan pusat pemerintahan Belanda di Agam Tuo. Kemudian Bukit Kubangan Kabau sekitar Pasate itu mulai didatangkan atau diratokan oleh Belanda. Dan meratokan itu disuruhnya adalah orang-orang Rodi. Orang Rodi itu adalah orang tahanan Belanda di luar Agam termasuk dari Nagari Kurai sendiri. Nah, mereka itulah yang dikerahkan Belanda untuk meratokan Bukit Kubangan Kabau itu dan memperbaiki jalan-jalan sekeliling itu. Nah, itulah Bukit Kubangan Kabau itu diratokan. Tujuannya untuk mengembangkan Pasate itu kini. Sesudah Belanda membangun fasilitas pemerintahannya di sekeliling Labuah, itu ya basulah kata orang tu dulu. Perangai Belanda perangainya untuk Belanda minta tanah. Kau jelah nanti jadi dulu. 5 Belanda masih mengambil tanah, yaitu di muka balai prajurit, muka gereja gini, atau berada ambil Belanda untuk dibangunnya, untuk kantor, untuk balai prajuritnya di situ dulu. Kemudian tidak puas lo Belanda itu diambil ulah tanah oleh Belanda, lapangan kantin dan sebarang jalannya itu kini masih kantor Kodim dan perumahan tentara di situ. Nah, waktu mengambil lapangan kantin, Belanda mengambil lapangan kantin saja perumahan tentaranya di situ tuh. Nah, maka itu tuh di situ tidak setujulah dulu penghulu Nagari Kurai, yaitu Nyek Datuk Bandaro. Maka Belanda itu mengambil tindakan ke Nyek Datuk Bandaro. Nyek Datuk Bandaro entah bertamu entah di Jambuaya. Kemudian di situ dipancunglah kepala Nyek Datuk Bandaro oleh Belanda. Nah, kepala Nyek Datuk Bandaro itu disipaan, diarak juga kaki sampai ke lapangan kantin. Nah, itulah mulanya pertentangan mana antara nenek mama jo Belanda dulu.
tuh kelakuan Bulando dulu. Nah kemudian itu Bulando ke manggue jalan kereta api, diambil pula lah itu rumah-rumah nalah berdiri di situ, kemudian sawah, kemudian parak atau ladang. Nah, itu diambil pula oleh Bulando untuk membangun jalan kereta api di Nagari Kuraiko. Perkembangan Pasateh ya. Sesudah Bukit Kubangan Kabau itu diratokan oleh Bulando, maka Bulando untuk membangun Pasateh itu tidak ada peti. Nah, jadi dia nama galih itu banyak di hati itu dulu adalah orang-orang dari agam. Maka oleh Bulando orang-orang agam kau disuruhnya membuat persatuan atau organisasi ini kau. Nah, disitulah bantuannya yang namanya Serikat Dagang Agam Tuo. Sesudah Serikat Dagang Agam Tuo kota bentuk, maka melalui Serikat Dagang Agam Tuo kolah Bulando menyalang pitih ke bank yang jumlahnya kalau tidak salah 7 ribu gulden. Nah dari pinjaman Bulando kok dibangunlah Pasateh itu yang namanya Los Kaduan, Los Ikan, Los Maco, Los Kalambia dan lain-lainnya. Nah sudah membangun itu, maka dipasiun lah oleh Bulando lihat kedai-kedai toko-toko itu ke orang agam dan menggalih di Pasateh itu. Nah sekolah mulai pula timbul permasalahan. Jadi niat mama jadi Bulando mempasiun kadai-kadai itu, toko-toko itu tidak lain bamu pakai jeniak mama alabak kandak Bulando sesedonya menyiun kadai, menyiun toko, menyiun tanah-tanah di sekeliling labuh itu. Dan kalau dulu orang kalau mendabiah Jawi atau Kabau itu membayar kini mama Kolimoku, dan itu pun diambil alih oleh Bulando kesaduanya. Bahkan sebelumnya hasil pasah itu oleh Bulando di bagian kini mama, tapi lama kelamuan nyenyak mama Nagari Kurai tidak dibagi oleh pembagian Pasateh itu oleh Bulando. Bahkan oleh Bulando untuk mengurangi perlawanan nagari-nagari di Agam Tuo, hasil Pasateh itu dibagi-bagi ke nagari-nagari di Agam Tuo, sedangkan nyenyak mama Nagari Kurai tidak dibagi oleh Bulando. Nah, itu bertambahlah permasalahan antara nyenyak mama dan Bulando. Maka singkat cerita tahun 1896 nyenyak mama Jorong Guguk Panjang itu melaporkan perlakuan pemerintah Belanda di Agam Tuo di Nagari Kurai ke residen Belanda di Padang. Kemudian oleh residen Belanda disuruh parisolah oleh konteler Belanda di Nagari Kurai Nah, kemudian dijawablah oleh konteler Belanda atau residen Belanda di Padang bahwa pengaduan nyenyak mama Guguk Panjang itu tidak menurut adat, karena nan punya Pasateh itu adalah 5 jorong, artinya bukan jorong Guguk Panjang sendiri. Nah itulah perlakuan Bulando itu. Maka lama kelamaan pada tahun 1906 saya pakailah pengulunan 26 jo pangkat tua Nagari Kurai untuk melaporkan beliau perlakuan pemerintah Belanda nanado di Nagari Kurai atau kota Bukit Tinggi ke residen Belanda di
Nah, setelah laporan itu masuk oleh Residen Belanda di Padang, disuruh pulolah kontainer Belanda di Bukit Tinggi ke memeriksa pengaduan itu. Maka di situ oleh kontainer Belanda di Agam Tua di Bukit Tinggi dibawa lah nih pengulunan 26 ke Jepang Katua Nagari ke Payakumbuh. Nah, di Payakumbuh itulah dibangihi sejadi-jadinya pengulunan 26 Jepang Katua Nagari ko. Nah, sesudah itu 9 orang pengulunan 26 ko Jepang Katua Nagari di penjaruan bulan di Payakumbuh. Nah, sampai kini baa matinya di mana kuburannya pengulunan 26 Jepang Katua Nagari ko alun dapat diketahui ini. Nah, itulah kondisinya pada tahun 1906. Nah, saja itu kalau ada juga orang Korea ko biar ini mama biar alim ulama biar jadi pandainya nan mempermasalahkan pasate dibunuh oleh Belanda. Nah, maka itulah sampai kini menjadi trauma orang takut menjadi nyak mamak gue. Nah, itu mungkin jika anunya awal-awal itu kan nyak mamak ko mulu indak lengkap lah secara kesaduannya itu. Nah, itulah sampai kini perjuangan pengulunan 26 Jo Pangkatua Nagari ko alun deh bisa mengembalikan hak-hak Nagari Kurai ko itu. Dan setelah 1906 itu tuh berkembanglah pemerintah Belanda dari Nagari Kurai ko. Dari hasil Pasatih itulah Belanda membangun Jam Gadang tahun 1926. Itu Jam Gadang itu kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi. Dan juga di muka Pasatih itu dulu sebarang Jam Gadang itulah Belanda membangun patung harimau. Jadi dan patung harimau itu sebenarnya tidak ada hubungannya dah. Juga ada budaya ko. Itulah Belanda memperancak pasar Bukit Tinggi itu dia membuat patung harimau dulu. Nah, itu tuh kejadian-kejadian lah ada di Nagari Kurai dulu. Perjuangan nenek mama itu untuk mempertahankan hak-hak wilayah Nagari Kurai. Nah, selanjutnya kita lihat pula masa penjajahan Jepang. Nah, masa penjajahan Jepang mungkin lebih parah pula dari masa penjajahan Belanda. Jadi tahun 42 lah datang Jepang ke Nagari Kurai Bukit Tinggi ko. Nah, Jepang dah membangun, dah membuat namanya lubang Jepang. Biri-birinya bukit-bukit yang ada di Nagari Kurai Bukit Tinggi ko. Nah, sudah tu Jepang di Gulai Bancah. Di Gulai Bancah tu kan masih banyak tu tanah wilayah kaum dan alun tak pakai leh. Nah, di situ Jepang membuat gudang peralatannya, pakainya lah tanah itu untuk gudang peralatan Jepang. Mungkin kalau kini ceknya tuh luasnya lebih kurang 1 hektar. Terus Jepang juga akan membuat gudang amunisi. Nah, itulah dibawanya ke ada kayak padang pun atau kini namanya Pabidian. Nah, di situ tanah itu dulu lah dipakai oleh orang Kurai ko. Nah, maka di situlah dulu ada pula sepakai nenek mama tu meminjaman ke Jepang tanah seluas 1,7 hektar untuk membangun gudang amunisi Jepang. Nah, setelah Jepang bayi gudang amunisi ko mungkin sampai kini masih dipakai oleh TNI
untuk gudang amunisi Jepang. Itu luasnya hanya 17.000 meter persegi atau 1,7 hektar itu kan. Nah itu adalah pakai tanah Nagari Kurai, tanah wilayah Nagari Kurai yang dipakai oleh Jepang dulu. Nah kini menjadi gudang amunisi TNI. Nah kedua tanah itu kini gudang peralatan Jepang Nanado di Gulai Banca. Itu pun kini masih bermasalah loh ya pemerintah. Dikecian tanah itu tanah Pusido, padahal tanah itu diambil Jepang dulu untuk ladang peralatannya yang namanya Jepang menjajah. Tidak ada bayu apa pakai jenis mama gitu. Nah kini dikecian itu tanah Pusido. Yang kedua di Pabidian kok kalau tidak salah dulu tahun 86 itu 83 ya. Itu lahado itu niat pemerintah atau Menteri Keuangan kan membayar ganti rugi. Cuman masalahnya ada ganti rugi kok tidak bisa diagian langsung kan ini mama, harus melalui lembaga. Nah kini lembaga ada ya itu tidak ada apa aja pemerintah kan membayar. Nah kalau ada lembaga ada itu mungkin masalah kok bisa diselesaikan, banyak masalah. Nah harusnya bisa diselesaikan kalau ada lembaga ada kan. Tapi kini masalah hak wilayah Nagari Kurai kalau ada lembaga ada itu tidak ada lah, katuang saja. Bahkan pemanfaatan tanah wilayah kalau tidak ada oleh yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat Nagari Kurai kan. Nah masalahnya di situ tidak ada lembaga adat. Nah, sesudah Indonesia merdeka tahun 1945, Bukit Tinggi menjadi kota praja. Nah sejak Bukit Tinggi menjadi kota praja, disitulah nenek mama dibagi oleh pemerintah kota praja pembagian dari hasil pasate. Nah, itu sampai tahun berapa itu dapat itu sampai tahun 60-an atau 70-an. Tapi lama-kelamaan dari keuangan negara aku semakin lama semakin ketat. Hasil pasar itu tidak bisa dibagian langsung oleh Kenya mama, harus melalui lembaga. Nah karena lembaga itu sampai kini tidak ada, maka ini mama aku tidak lagi mendapatkan hasil pasate itu dari pemerintah kota Bukit Tinggi. Nah itulah kelemahan Nagari Kurai. Kalau alun ada lembaga ada itu lagi hak-hak yang seharusnya dapat diterima untuk kesejahteraan masyarakat ada hukum adat Nagari Kurai yang menjadi tidak bisa diambil itu karena alun adanya lembaga adat.